Para jamaah Bapak Ibu, sampai Allah menceritakan bagaimana karakteristik orang-orang yang senantiasa mendapat curahan hidayah, diberi cahaya oleh Allah. Kehidupannya itu diberi cahaya, bimbingan oleh Allah. Jadi kalau orang itu diberi hidayah, maka tandanya orang itu pasti selamat dunia dan akhiratnya. Maka ini digambarkan di dalam Al-Quran. Bisa penjenengan buka nanti, antum buka di rumah di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ya, ayat yang 35 dan 36. Apa kata Allah? Di akhir kalimatnya Allah menutup kalimatnya, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan memberikan hidayah kepada hambanya siapapun yang dikehendaki dengan cahaya yang luar biasa, tidak putus-putus sampai dia meninggal dunia. Tidak akan terputus-putus sampai dia meninggal dunia. Cahaya itu akan terus menerangi kehidupannya. Syaratnya apa? Ayat yang berikutnya Allah jelaskan, ayat yang ke-36. Fi buyutin adinallahu an turfa'u dzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya. Ini ayat selanjutnya. Syaratnya orang yang mendapatkan hidayah cahaya Allah sampai dia meninggal dunia dan terus menerus cahaya itu, maka syaratnya kata Allah, mereka-mereka yang senantiasa melakukan bentuk amal ibadah yang istimewa. Itu. Para jamaah Bapak Ibu, untuk poin yang selanjutnya kita akan melanjutkan, yaitu orang-orang yang didoakan malaikat, yaitu orang yang senantiasa mereka yang menjaga sholatnya. Ya, di dalam penjelasan hadis, mereka yang bisa menjaga sholatnya. Sholat apa? Yaitu menjaga sholat berjamaah, yang dimana orang tersebut ketika dia masuk masjid atau musola, dia bersuci, kemudian sholat tahiyatul masjid kalau itu memungkinkan, sholat 2 rakaat, atau kalau tidak dia menunggu di situ sambil dikomatkan atau sambil datang iqomah. Maka orang yang seperti ini ketika dia hadir ke masjid atau musola dalam rangka untuk ibadah sholat berjamaah, kemudian dia menunggu sampai muadzin mengumandangkan qomat, saat-saat dia menunggu, disitulah Masya Allah malaikat mendoakan. Ini orang yang diberi keistimewaan mendapat doa malaikat. Dijelaskan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal malaikah tusalli ala ahadi minkum. Para malaikat ini mendoakan di antara kalian madama fi musallahu alladhi tusalli fihi ma lam yuhdith fatakulul malaika Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Di dalam hadis ini rawahu Imam Bukhari, ketika orang hadir datang ke masjid atau musola dalam rangka untuk sholat, kemudian di saat itu dia menunggu datangnya qomat, menunggu saja, madama, dan dia tidak meninggalkan tempat itu ya, selama dia tidak berhadas. Apa berhadas? Batal. Selama dia tidak batal, saat ketika dia duduk atau berdiri di saat itu, maka malaikat yang hadir di situ mereka mendoakan. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Masya Allah ya. Jadi malaikat ini ikut hadir di situ. Jadi di saat kita ini menuju masjid, kita mau datangi masjid ataupun kita ingin sholat berjamaah di masjid atau di rumah-rumah Allah, maka sebaiknya segera masuk, jangan di luar. Segera masuk, kalau di luar rugi nanti dia.
Karena tidak mendapatkan doa. Kenapa? Karena di sini kalimatnya ma dama fi musallahu alladhi tusalli fihi. Selama dia masih di tempat duduknya di dalam masjid atau musola, baik dia berzikir, baca Quran, berdoa atau diam menunggu datangnya qomat, di saat itulah para malaikat sedang mendoakan. Jadi kalau orang-orang di luar itu, ya itu malah tidak mendapatkan doa. Kenapa? Karena konteksnya adalah fi musola, mereka yang di dalam rumah-rumah Allah yang sedang menunggu datangnya qomat. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini tentunya mereka akan mendapatkan apa? Ampunan. Mendapatkan rahmat. Maka kalau kita ini mendapatkan ampunan dan rahmat, maka itu tandanya kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan hidayah Allah, maka kita perbanyak untuk senantiasa menghadiri sholat berjamaah, dengan catatan kita sabar untuk menunggu datangnya qomat. Di situ kita gunakan untuk bertasbih, berzikir, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, atau kita baca Quran, atau kita sholawat kepada Nabi, apapun yang kita bisa, ya. Maka orang seperti ini mendapat curahan rahmat, hidayah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Bapak Ibu, sampai Allah menceritakan, ini diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah, bagaimana karakteristik orang-orang yang senantiasa mendapat curahan hidayah, diberi cahaya oleh Allah. Kehidupannya itu diberi cahaya, bimbingan oleh Allah. Jadi kalau orang itu diberi hidayah, maka tandanya orang itu pasti selamat dunia dan akhiratnya. Maka ini digambarkan di dalam Al-Quran, bisa penjenengan buka nanti, antum buka di rumah di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ya, ayat yang 35 dan 36. Apa kata Allah? Di akhir kalimatnya Allah menutup kalimatnya, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan memberikan hidayah kepada hambanya siapapun yang dikehendaki, dengan cahaya yang luar biasa, tidak putus-putus sampai dia meninggal dunia. Tidak akan terputus-putus sampai dia meninggal dunia. Cahaya itu akan terus menerangi kehidupannya. Syaratnya apa? Ayat yang berikutnya Allah jelaskan, ayat yang ke-36. Fi buyutin adinallahu an turfa'u dzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya. Ini ayat selanjutnya. Syaratnya orang yang mendapatkan hidayah cahaya Allah sampai dia meninggal dunia dan terus menerus cahaya itu, maka syaratnya kata Allah, mereka-mereka yang senantiasa melakukan bentuk amal ibadah yang istimewa. Ibadah yang istimewa. Apa itu? Mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka memuji Allah, mereka meminta ampun kepada Allah, dan mereka memakmurkan rumah-rumah Allah dengan ibadah, sholat, dengan pengajian, dengan majelis ilmu, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan apapun, siang dan malam, yang dimana Allah memerintahkannya. Nggak main-main Bapak Ibu nggih. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, maka jelas siapa mereka akan mendapatkan nur cahaya Allah? Mereka adalah orang yang fi buyutin adinallah an turfa'u fiha ismuhu, ya, yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal. Nanti dibuka Bapak Ibu ayatnya, surat An-Nur surat 24 ayat yang 35-36. Syarat orang mendapatkan cahaya sepanjang hidupnya kalau dia mau memuliakan rumah-rumah Allah dan hidupnya dihiasi dengan banyak berzikir, ibadah, sholat berjamaah, bertasbih siang dan malam, berzikir, apapun yang dia lakukan. Ini orang-orang yang didoakan oleh
malaikat. Masya Allah. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan hidup sekali ini ya. Karena apa? Karena kalau kita sia-siakan rugi betul. Ya, nanti kalau kita sudah meninggal dunia jatuh. Dulu aku mengikuti apa yang Allah sampaikan. Aku semangat ibadah, rajin ke masjid, mendatangi majelis ilmu, ngaji, kemudian berzikir, sholat berjamaah, dekat dengan orang-orang soleh, mendengarkan nasihat-nasihat, ya, rajin berinfak, sedekah dan yang lainnya. Baru menyesal kalau sudah meninggal dunia. Makanya jangan sampai nanti penyesalan ini ketika sudah sakaratul maut. Maka kalau sudah sakaratul maut nanti digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Munafikun surat 63 ayat yang ke 9 sampai 11 ya. 9 sampai 11 itu menggambarkan bagaimana orang menyesal ketika jatuh kematiannya. Ketika nyawa itu sudah ditarik sama malaikat maut, baru sudah dipegang ubun-ubunnya, baru dia mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Berinfaklah, bersedekahlah kalian segera sebelum datang kematian menghampirimu. Ketika datang kematian menghampirimu, kamu hanya bisa berkata, ya Allah, engkau tunda sebentar saja supaya saya bisa hidup kembali di dunia ini, dan aku akan bersedekah dan beramal soleh. Ya, jelas ya? Ya, ini penyesalan. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Ya, makanya ini pentingnya kita untuk ngaji dan belajar agar Allah senantiasa memberikan cahaya kepada kita sampai kita meninggal dunia. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.